tes. Kita mulai ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kita mulai dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Flu sedikit Ustaz. Ya, baik. Ya, semoga lekas sembuh ya. Baik, Ibu, alhamdulillah setelah pekan lalu, mohon maaf ya, karena ya banyak posisinya ya lagi banyak aktivitas, lagi banyak kegiatan di sekolah, kemudian kursus bahasa Inggris juga malam ya, pulang malam jadi apa masuk angin dan lain-lain gitu ya, kurang olahraga juga, kurang minum juga, jadi numpuk semuanya jadi satu. Qadarullah kemarin itu jadinya full. Minggu lalu tuh full apa tidak mengajar ya, biasanya weekend tuh ya setidaknya ada satu dua kelas lah ya biasanya. Maksimal 4 kelas maksimal mengajar di weekend begitu ya. Qadarullah waktu itu full off semua. Nah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di hari Sabtu ini ya, Sabtu pagi. Untuk rekaman pertemuan pertama itu mohon maaf ya, belum. Jadi ceritanya lisensinya habis ya waktu itu, lisensi Zoom, kemudian pas order salah ngomong ya. Harusnya pakai akun lama. Jadi masih bisa digunakan, ya Zoom-nya masih bisa diakses ya yang rekaman sebelumnya, malah bikin akun baru. Jadi Allah alam nih apakah nanti bisa diambil atau enggak ya si rekamannya. Kalau nggak ada rekamannya kan maaf ya. Ini karena nggak karena eh, kendala teknis mungkin ya istilahnya. Begitu. Untuk rekaman kedua kalau tidak salah sudah dikirim di grup ya. Nanti bisa disimak dengan baik. Kalau tidak salah sudah ya. Sudah Ustaz. Sudah ya. Udah Ustaz. Oke, bentar kita. Oh iya udah. Baik, jadi ini kita di pertemuan pertemuan ketiga ya. Kalau di jilid satu mungkin bisa satu pertemuan itu satu bab ya. Tapi kalau di jilid 2 nampaknya nggak bisa waktunya ya, karena nggak cukup, karena percakapan dan lain-lain. Kemudian juga latihannya emang agak lebih banyak daripada yang jilid pertama. Jilid kedua ini latihannya ada sekian belas gitu ya, satu bab nih. Dan kalau kita lewat, ya kurang ini juga, kurang maksimal juga ya. Baik, nah ini dia. Waktu itu kita sudah membahas latihan berapa aja Bu Ibu? Dua, satu jadi ini PR ya di rumah. Dua, tiga, empat kayaknya udah kalau nggak salah. Betul nggak? Oh, Ya, kalau nggak salah udah ini. Kalau nggak salah ya. 2, 3, 4, ya Ustaz. Udah ya. 5, Lima udah, enam udah juga ya. Empat, lima, enam ya, udah juga. 10. Baik. Waktu itu loncat memang. Ya, karena la'alla itu temennya atau saudaranya inna. Jadi kalau saudaraan fungsinya itu akan sama ya. Kalau inna setelahnya fathah, kemudian setelahnya lagi dhammah, maka begitu pula dengan la'alla. Apa aja sih yang sama? Kalau nggak salah kemarin sempat share link ya. Nah, itu bisa dicek di situ. Di antaranya anna, inna, la'alla, lakinna itu sama-sama. Saudaraan, fungsinya sama. Begitu. Oh ya. Mas Jamal bilang saudaraan itu karena emang istilah dalam bahasa Arabnya gitu ya. Inna wa akhawatuha. Inna dan saudari-saudarinya.
Jadi memang dalam bahasa Arab istilahnya memang saudaraan gitu. Baik. Kemudian kita review sedikit ya. Hmm, jadi kalau kita mengatakan nih ya, lihat halaman 8 latihan 6. Kalau kita mengatakan as-sayyaratu jamilatun, itu maknanya adalah mobil tersebut atau mobil itu atau mobil ini boleh. Ya, yang jelas spesifik karena ada alif lam. Jamilatun, mobil tersebut bagus. Nah, as-sayyaratu sebagai mubtada, jamilatun sebagai khabar. Ketika dimasukin inna, maka nanti akan rubah ya, yang awalnya khobar menjadi isim inna, yang awalnya eh yang awalnya mubtada jadi isim inna, yang awalnya khobar menjadi khobar inna. Ya, ini istilah dalam kaidah bahasa Arabnya aja sebetulnya ya. Jadi setelah inna itu adalah isim inna dan dia fathah. Kemudian setelahnya lagi ada khobar inna dan dia dhammah. Kalau saran Mas Jama nggak dihafalkan seperti tadi ya, seperti penjelasan Mas Jama aja. Inna setelahnya fathah namanya isim inna, setelahnya lagi doma namanya khobar inna. Enggak seperti itu. Hafalkan ayatnya. Hafalkan ayatnya. Makanya kalau mungkin eh rekomendasi Mas Jama tuh belajar durusul lughah, memperbanyak kosakata, kemudian fokus membahas kaidah. Kemudian belajar, bukan kemudian, barengan dengan belajar percakapan ya di ABY, barengan juga dengan menghafal Al-Quran. Ya, kalau menghafal Al-Quran bisa di rumah masing-masing. Sehari, misalkan 2 ayat, misalkan ya, 3 ayat, 4 ayat, 5 ayat, gitu. Kalau dulu kami di sekolah tuh 2. Tapi bukan di sekolah, di ekskul ya. Jadi per hari nggak boleh lebih. 2 ayat aja. Mau panjang, mau pendek, 2 ayat aja. Gitu. Jadi nanti ketika ada yang begini-begini, diingat ayatnya. Contoh, Innallaha alimum bidzatis sudur. Oh iya, kalau tajwidnya dilepas ya, artinya kita tidak membacanya dengan tajwid, maka bilangnya Innallaha alimun bidzatis sudur. Itu akan lebih mudah ya menghafalkannya. Oh iya, dari contoh ayat itu, setelah inna fathah, setelahnya lagi dhammah. Innallaha, Allahnya fathah, kemudian alimun, alimunnya dhammah. Nah, dia tinggal istilahnya dimunculkan ya. Ini sama seperti mudhof, mudhof ilaih, sifat mausuf, kemudian mubtada khabar, istilah dalam tajwid gitu ya. Kalau kita searching arti namanya tentu ada. Ya, seperti khobar. Khobar itu artinya adalah kabar gitu ya. Tapi tidak dimaknai secara bahasa. Ini secara istilah. Nah, sekali lagi jadi setelah inna ada isim inna, kemudian setelahnya lagi ada khobar inna. Oke, itu yang sudah kita pelajari. Sekarang kita ke ini agak beda sendiri ya. Latihan 7 ini beda sendiri. Makanya Mas Sama bahas di pertemuan hari ini ya. Ta'ammal al-mithalain. Perhatikan yang 2 contoh berikut. Sumakawin jumalan mithlahuma. Kemudian buatlah kalimat-kalimat semisal dengan 2 contoh tersebut minal kalimatil atiyah. Dari kata-kata berikut. Dari kata-kata berikut. Nah, kita akan baca contohnya. Silakan dinyalakan mikrofonnya. Aminal Hindi anta am min Pakistan. Aminal Aminal hindi hindi anta am min Pakistana. Hmm. Contoh kedua. At-tabibun anta am muhandisun. Al-tabibun anta am muhandisun. Hmm. Kita terjemah Aminal Hindi anta am min Pakistan. Aminal Apakah hindi dari India. Apakah Mhm. kamu dari India atau dari Pakistan? Atau dari Pakistan, betul. At-tabibun anta am muhandisun. Apakah Kamu dokter dokter? atau Apakah kamu dokter atau insinyur? Oh, insinyur ya, betul. Bagus, Mumtaz. Eh
di bahasa Arab aminal hindi anta. Ustadz di bahasa Indonesia kan apakah kamu dari India? Kenapa nggak bilang a anta minal hindi? Nah, gitu ya. Boleh seperti itu dalam bahasa Arab boleh. A anta minal hindi amin Pakistan boleh. Tapi di dalam teks ini aminal hindi anta. Ya, jadi dua-duanya betul dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia subjek selalu di depan. Saya makan apel. Ya, apakah kamu dari India? Jadi kamu saya di ini kan ya di kedepankan. Nah, kenapa dalam bahasa Arab kenapa kok ada yang harusnya di depan tapi dikebelakangin? Nah, itu ada maksud secara sastra dan nanti dipelajarinya di balaghah ya ilmu balaghah sastra. Contoh misalkan dalam Al-Fatihah itu kita kita baca iya karena budu. Itu secara bahasa harusnya na'budu iya kak ya. Hanya kepadamu lah kami menyembah. Jadi harusnya na'budu iya kak kami menyembah hanya kepadamu. Ya, itu sinkron dengan bahasa Indonesia. Tapi iya kayaknya ke depanin. Kenapa? Untuk menekankan bahwa iya kah hanya kepadamu. Jadi penekanannya yang dimaksud di sini. Seperti misalkan ada orang yang nilai ujiannya perfect misalkan ya. Kamu nilai ujiannya perfect ya. Biasa aja kalau kayak gitu. Ya, tapi kalau misalkan nilai kamu perfect, perfect nilai kamu, nah, gitu kan. Di ke depan untuk perfectnya ke depan. Maka itu yang dinamakan idkhalus surur ya. At-ta'jilu fi idkhalis surur. Bersegera untuk memasukkan rasa bahagia ke hati orang lain. Itu ranahnya ranah sastra. Ya, jadi sekali lagi sebenarnya boleh kita mengatakan anta minal hindi supaya selaras dengan bahasa Indonesia jadi betul. Cuman di sini bilangnya aminal hindi anta. Yang bawah juga sama a anta tobibun ya, dibalikin jadi atobibun anta. Ya, jadi tidak masalah. Oke. Nah, jadi seperti itu kita akan berlatih dengan menyesuaikan dengan dua contoh tadi ada 10 nomor ya. Gimana caranya? Caranya adalah kalau apa namanya? Kalau profesi berarti contohnya contoh kedua. Kalau lokasi berarti contohnya contoh pertama ya. Oke, kita per abjad aja mungkin ya. Silahkan dari Bu Aci ya. Silahkan nomor satu. Nomor satu, amujtahidun anta am kaslanu. Bagus. Alhamdulillah Mumtaz. Lanjut Bu Anissa. Bu Anissa nampaknya masih menyiapkan ini ya ekskul. Bu Eki dulu silahkan Bu. Baik, Bismillah Ustaz. Aminasina anta, ya anta, iya. Aminasina, iya, am, Ulang-ulang Aminas. aminasina, iya, Ada min gimana? oh, aminasini, iya, am, al-yabani. Minal. Oh, minalnya juga ya lupa. Mm-mm. Aminasini, iya, am, minal, yabani. Ya, oke, sih paham dah. Betul betul Bu. Jadi jangan lupa minnya dicantumkan lagi. Aminal dan min. Kemudian tadi terlewat ya. Atau itu bisa pakai bisa pakai au. Jadi nanti kalau nemu dalam Al-Qur'an ya, atau au ya itu artinya atau. Ya, tapi biasanya beda pasangannya. Apakah juga ada dua atau ada dua. Nah, di sini yang digunakan apakahnya pakai a, kemudian ataunya pakai am. Ini pasangannya nih. A, am ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 6, innalladzina kafaru sawa'un alaihim a. Di situ ada a ya. A anzartahum am. Nah, pasangannya begitu.
Eh, kalau yang lainnya ya, apakah juga ada yaitu hal ya. Dalam Al-Quran banyak gitu ya. Hal nanti pasangannya sama au. Ya, hal sama au gitu. Jadi a sama am, hal sama au gitu. Kak Lanjut atau eh, hal, Ustadz? hal tulisannya begini. Surat Al-Ghasyiyah. Hal Hal ataka ataka. uh, haditsul Ghasyiyah. Tapi kalau di Al-Ghasyiyah tuh nggak ada pilihannya ya. Maksudnya Iya. nggak ada ataunya gitu. Gitu. Tapi halnya sama pakai besar H besar gitu. Contoh ayatnya apa ya? Yang hal sama au. Hal yang turun illa ya nanti silakan dicari. Lanjut nomor 3, Bu Windy. Altobi batun anti amumaridotun. Ya, mumaridotun itu apa? Apa ya? Tobi batun? Tobi batun dokter. Dokter. Mumaridotun itu Batun, juga sama di bidang kesehatan. perawat berarti. Perawat ya. Mumaridotun perawat. Ya, perempuan ya. Hmm. Sip, lanjut nomor 4, Bu Aci lagi ya. Nomor 4. eh ana anasorohum am Yahudun. Yahud ya. Sip, bagus. Nah, ini jadi kenapa pakai hum? Karena banyak. Nasoro tuh orang-orang Nasrani banyak. Yahudi itu orang-orang Yahudi. Apa namanya? Kalau satu ya satu orang Nasrani berarti Nasroniyun. Kalau satu orang Yahudi berarti Yahudiyun. Ayatnya dalam Quran apa? Nasrani ya. Apa itu? Ada ya dalam Al-Quran ada Yahudi ya Allah nih harus banyak murojaah juga nih. Macam mana nih belajar bahasa Inggris nih. Jadi ininya malah terlalaikan ya. Coba Al-Quran kita lihat. Yahudi wala Nasrani ya. Surat Al-Maidah ya ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara. Ini tapi bentuk jama ya. Sebagai reminder juga bagi kita, wahai orang yang beriman, jangan jadikan orang Yahudi dan orang Nasrani itu aulia. Ya, diterjemah yang di website ini diterjemahkan teman setia. Tapi aulia itu sebenarnya jamak dari waliyun. Ya, waliyun. Amr bin As itu waliyu Misr. Terjemahnya apa kira-kira? Waliyu Misr, Amr bin As. Sip. Waliyu Misr itu gubernur Mesir. Nah, makanya di sini jadi dalil nggak boleh menjadikan Yahudi Nasrani sebagai pemimpin ya. Begitu. Lanjut nomor 5. Eh Bu siapa? Bu Eki ya, silakan Bu. Amasjidun hadza am madrasatun. Mhm. Cip, betul. Lanjut nomor 6 Bu Indi. Nah, Bentar, gimana Bu tadi? Gimana Ustaz? Saya coba sekali lagi Bu, maaf. Oh, soalnya kecil ya Ustaz. Enggak, kayaknya ada yang kurang tepat. Coba sekali lagi Bu. Am Amasjidun hadza am madrasatun. Enggak, kalau lokasi pakai min Bu. Oh, Hmm. saya kira ini kayak pertanyaannya, ini masjid apa sekolah gitu ya?
Tapi sesuai Pakai min contoh ya Ustaz? apa antara profesi dengan lokasi. Kalau profesi berarti a anta atau a apa. Kalau Oh, satu lagi apa tadi lokasi, maka itu nanti harus pakai min ya. baik Ustaz. Amin, Hmm? Amina, Amina gitu ya Ustaz? Kan Aminah, nggak ha? pakai alif. Amin. Amina masjidun hadza. Amin, Berarti Aminah am, gitu. Aminal masjidu Nah, hadza. ada Am, min bu? lupa lah. Aminal masjidi hadza am minal madrasati. Sip, betul. Alhamdulillah. Ya, lanjut nomor 6 Bu. Artinya gimana, Ustadz? Apakah Apa? kamu dari masjid atau dari sekolah? Tapi Gitu. ini kan haza ya Ustaz. Kamunya mana, Ustadz? Ha, Oh, hadza ya. haza ya. Bukan anda. Afan. Kurang pas afan. Betul, berarti. Hadza, berarti yang pertama udah betul ya. Afan. Betul, Bu Eki. Afwan ya. Mohon maaf. Hadza masjidun atau masjidun hadza am madrasah. Udah betul. Afwan. Ya, Afwan kurang fokus nih. Lanjut. Bu ini nomor 6. Saya rotul mudiri hazihi am saya rotul mudarisi. Berisi, nanti tinggal intonasinya disesuaikan karena ini pertanyaan ya. Apakah gitu. Saya mudarisi gitu. Rotul mudarisi hazihi am saya rotul mudarisi. Mudarisi, sip. Lanjut nomor 7 kembali ke awal ya, Bu. Bu Aci silakan. Nomor 7, amutazawwijun anta am azabun. Ya, Azabun apa? Masih ingat? Jomblo ya. Ya, Azabun ya, jomblo ya. Oh, apakah kamu sudah menikah atau jomblo? Betul. Lanjut 8 Bu Eki. Eh, hmm. Akhola, akholatika Enggak kunna. tiba-tiba kasroh Bu. Oh, akholatuka kunna am ammatuka. Ammatuka. Amma itu kak ya, amma itu kak. Betul. Sip, kalau dua-duanya artinya paman, bibi Afan, karena ada tamar buto ya. Pertanyaannya adalah yang jalur ibu yang mana? Khola. Kholatu. Kholat ya, Khola. betul. Sip. Dah. Ini 9 artinya apa ya, Ustadz? Lupa. apa? Maksudnya kholatuka artinya Kholat tuh jama dari apa tadi? kholun. Bibi. Ya, jama dari kholatun, bibi. Berarti artinya apakah kalian Apakah Apakah? Bibi. Apakah bibi kamu? Apakah Hmm, mereka bibi kamu gitu ya? Atau ya, oh, mereka bibi kamu atau bibi kamu. bibi kamu? Iya, jadi ini dua-duanya jalur hunna ibu. hunna tuh eh, Guna mereka mereka ya, Ustadz? itu, Eh, mereka perempuan. Betul. mereka. Mereka Berarti perempuan. apakah mereka adalah bibi kamu dari jalur ibu gitu ya? Atau bibi dari jalur ayah? Betul sekali. Sip. Ya. Di bahasa Indonesia nampaknya nggak dibedakan ya antara Iya. bibi ayah, bibi ibu gitu. Kayaknya ya. Nah, lanjut. 9. Eh, siapa? Saya Ustaz ya. Iya, Bu Aceh berarti ya. Eh, sekarang Bu Windy maksudnya.
Amin bakis sana huwa amin irona. Iran ya, Iran. Sip, betul. 10 terakhir Bu Aci. Aqoribun baituka am ba'idun? Sip, alhamdulillah. Bagus. Ya, nanti kalau misalkan Ustadz nggak enak kayaknya Ustadz kalau koribun duluan nggak enak ya. Boleh nggak apa-apa silakan. Aba itu ke koribun. Ambaidun nggak apa-apa. Dalam bahasa Arab sekali lagi betul ya kayak gitu betul. Dan kita emang belum masuk ke ranah sastra belum. Sastra itu akan dibahas kalau kita sudah lidahnya udah mateng ya. Apa namanya? Ilmu nahu dan sorf sudah kita pelajari. Ya, jadi ya kita belum ke sana. Jadi nggak apa-apa kalau bilang aba itu kau koribun ambai itu nggak masalah. Ahwa min Pakistan am min Iran dan lain-lain. Baik, ada pertanyaan dulu sebelum lanjut? Insya Allah tidak ya. Insya Allah tidak. Lanjut 8. 8 juga beda lagi, beda topik ya. Jadi ini mohon untuk membiasakan diri karena di jilid 2 di dalam satu percakapan tuh di apa istilahnya mungkin diekstrak ya, diekstrak menjadi banyak kaidah yang muncul. Termasuk di sini ada the ya. Ya, ada the. The itu artinya adalah memiliki. Ya, eh, dia termasuk ke dalam asmaul khamsah, isim yang 5. Di jilid 1 kita belajar 2, ada abun dan akhun. Di jilid 2 kita belajar ini, zu. Ya, dua lagi eh, nggak ada sih di jilid 2, mungkin di jilid 3 mungkin ya. Jadi asmaul khamsah tentu jumlahnya 5. Ya, tapi kita baru belajar 3. Salah satunya zu. Zu artinya adalah memiliki. Ya, zu artinya memiliki. Di asmaul husna sebenarnya kalau kita apa namanya perhatikan ada Dzul Jalali wal Ikram yang memiliki jalal wal ikram. Jalal ikram itu kurang lebih artinya kaitannya dengan kemuliaan. Ya, atau Dzil Jalali wal Ikram ya. Kondisi basicnya adalah Dzu ya Dzul Jalali. Kalau kondisi lainnya nanti jadi Dzi. Jadi bisa Dzu, bisa Dzi. Dia tidak termasuk huruf jar ya. Eh, dari segi i'rab nanti dia menjadi mudhaf ilaih afwan menjadi mudhaf maka setelahnya mudhaf ilaih makanya dzul jalali kenapa jalali bukan jalalu bukan jalala gitu ya kenapa kasroh karena dia mudhaf ilaih dzul jalali berarti mudhaf ilaih ya kita akan baca instruksinya ta'ammal perhatikan aja ya. Tapi kita baca supaya lebih terperhatikan kembali silakan nyalakan mikrofonnya mudiruna dzu qamatin tawilatin. Mudiruna dzu qomatin tawilatin. هذا الدفتر ذو ورق مسطر. Hadza daftaru dzu waraqin musattarin. مسطر. أحمد طالب ذو علم وخلق. Ahmadu talibun dzu dzu ilmin ilmin wa wa khuluqin. khuluqin. هذا القميص ذو كم قصير. Hadzal qamisu Zu dzu kummin qasirin. وذاك ذو كم طويل. wazaka Wadzaka dzu kummin tawilin. كم طويل. terakhir 5. المسجد الذي في حينا ذو منارة واحدة. almas Al-masjidul ladzi fi hayyina zu dzu manaratin wahidatin. Wahidatin. Oke, baik. Terjemahkan dulu. Mudiruna dzu qamatin tawilatin. Artinya adalah Kepala sekolahku, Kami kami, nak, oh iya, kami memiliki memiliki qomatin tawilatin. jenggot memiliki panjang ya.
Bukan, Tidak. bukan. Nah, koma itu Oh, postur ya. Oh, Oh, postur tubuh yang yang Koma itu tinggi. postur yang tinggi ya. postur yang tinggi. Ya, postur tubuh. Jadi kalau di terjemahan di kamus nih, Mas sama pakai kamus Ma'ani ya di kalau website. Perawakan figur postur tubuhnya. Jadi postur tubuhnya tinggi. Qomatin tawilatin. Kemudian nomor Di dua. buku teh beda, Ustadz. Apa? Artinya Ya apa di ya, buku. Ustadz? Di buku dan itu Mudiruna Zul hiat. Hitin. Oh, itu jenggot betul. Lihyatin. Oh, bacanya Lihyatin. gimana nih, Ustadz? Lihyatin. Lihyatin. Hmm. Jenggot. Gini ya, nulisnya di layar gini ya. Lihyah, lihyah jenggot. Nah, kalau itu artinya betul lihyah. Nah, jenggot. Punya jenggot panjang. Lihyah pakai H kecil. Betul, betul. Nomor dua, ini mohon dimaklum ya, karena Mas Ama beberapa kali ngajar Nursul Huda emang suka beda ya antara PDF dan buku. Wallah alam kenapa. Nomor dua, Ini hadad. mudof ilaih ya, Ustadz. Iya, jadi zu-nya mudhof, qomatin atau lihiyatinnya mudhof ilaih, betul. Zunya mudof. Mm-mm. Kalau warokin musta, salah. Komatin tawilatin berarti sifat disifati. Betul, sifat disifati, sifat mausuf, betul. Mantap. Jadi ikut kasroh yang apa sifatnya ikut kasroh ya. Tapi kenapa dia mudof ya, Ustadz? Zu. Enggak, emang emang gitu Bu, dari sananya gitu. Oh, zu itu Jadi pasti kalau mudof. kalau ada zu atau zi, nah itu dia setelahnya jadi kasroh. Tapi bukan karena dia huruf jar, tapi karena dia mudhof ilaih, begitu. Oh iya. Ya. Lanjut nomor dua. Hadzal daftaru dzu waraqin musattarin. Buku catatan ini memi warotun Mhm. Buku catatan ini Zu memiliki 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 warotun warokin apa ya? kertas ya, ya kertas yang musa musaftorin eh, bersih. Musaftorin itu bergaris, Oh, memiliki kertas yang bergaris. Ya. Ya nanti ada barangkali pernah ini ya, pernah dengar musawwar. Kalau nggak salah buku tajwid juga ada ini ya, kitab tajwid muswara. Musawwar bergambar. Kalau musattor bergaris. Musattor bergaris. Ini catat ya, kosakata tambahan baru. Di buku Bu sama. Di buku sama ya. Musatorin. Sama ya. Oke. Lanjut nomor tiga. Ahmadu talibun dzu ilmin wa khuluqin. Ahmad 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 seorang adalah pelajar pelajar yang yang memiliki memiliki ilmu ilmu dan dan akhlak. Nah, di terjemahnya berilmu dan berakhlak gitu ya. Zu malin juga bukan memiliki harta tapi apa? Berduit ya, beruang begitu. Nomor empat. Hadzal qamisu dzu kummin qasirin. eh, kemeja jas ini ini berlengan pendek, berarti gitu ya Ustaz? Betul, berlengan pendek. Berlengan pendek. Kummin itu lengan baju ya, Hmm. lengan baju. Jadi tangan pendek, tangan panjang. Kalau gitu gitu ya. Kalau kita gitu ya di Indonesia. Wa dzaka dzu kummin wilin. Dan itu
berlengan Itu panjang. Panjang. Lengan panjang ya. Sip. Al-masjidu alladhi fi ayyina dhu manaratin wahidatin. Masjid yang Di di kampung kami memiliki satu menara. Ya, memiliki satu menara. Manaroh, menara. Sip, ada pertanyaan dulu, silakan. Aman ya, insya Allah ya. Ya. Lanjut, nah ini latihan lagi ya. Latihan 10 udah ya kemarin. Latihan 10 sudah, berarti nanti kita latihan ini 9 ya. Latihan 9. Ini soalnya cuma ini doang ya. Ini Mas Emma dulu belajar di, kalau nggak salah kayaknya di semester terakhir kalau nggak salah ini tentang lu nih. Malah pas lulus bingung perubahannya kok nggak ada. Ternyata di jilid di Nur Suluh jilid 2 ya luar biasa. Oke, nggak apa-apa nanti diingat-ingat aja dicatat-catat ya. Nah, latihan 9 Iqra al-amtsilah, bacalah contoh. Tsumma hawil al-jumlata al-atiyata mislaha. Kemudian ubahlah kalimat di bawah semisal dengannya. Nomor 1 ya, atau hamzah. Hadza talibu dzu khuluqin. Haza Hadza talibu talibu dzu khuluqin. Hulukin. Mm-mm. Ini dimasukin ya. Jadi jangan dipisah, jangan hadza at-talibu enggak. Masukin hadza talibu gitu. Sekali lagi ya. Hadza talibu dzu khuluqin. Haza Hadza talibu talibu dzu khuluqin. Hulukin. Mm. Kita ke gym loncat. Kita ke gym dulu loncat. Hadhihi talibatu dzatu khuluqin. Hazihi Hadhihi talibatu talibatu Zat dzatu khuluqin. hulukin. Oke. Ada yang beda atas dan bawah? ya zat zunya berubah jadi Muzakkar muannas. Muzakkar muannas itu yang paling mendasar. Kemudian petunjuknya juga berubah. kata tunjuk berubah. Hadza hadhihi. Dalam bahasa Arab ini aja apa? Beda ya antara muzakkar muannas. Hadza muzakkar, hadhihi para muannas. At-talibu at-talibatu berubah. Kemudian Udah. Zu berubah menjadi zatu. dzu menjadi zatu ya. Jadi ya kalau ada yang mengatakan bahasa Inggris lebih sederhana dari bahasa Arab, ya betul ya. Iya. Ya betul. Tapi nggak bilang ribet, rumit, susah, enggak. Kita katakan indah ya. Jadi zu pun itu ada perubahannya. Jadi kalau zu itu hanya untuk muzakkar dan jumlahnya ada satu ya, mufrad muzakkar, mufrad itu tunggal, muzakkar itu yang dianggap laki-laki. Nah, kalau yang mufrad muannas maka nanti jadi zatu. Ya, kata kerja aja apa? Ya kata kerja ya atau nanya nanya kabar itu beda-beda tergantung si objeknya ya apa orang yang ditanyanya. Kaifa haluka? Bagaimana kabarmu? Kamunya laki-laki satu. Kalau dua, kaifa halukuma dua. Dalam bahasa Inggris waktu itu Mas Eman ingat sekali, Afwan keluar sedikit ya. Ingat sekali waktu itu apa? Karena satu dan lain hal, kayaknya coba deh ngelamar ke sekolah-sekolah gitu ya. Waktu itu ngelamar, kemudian sekolahnya sebutnya bukan sekolah Islam ya, tapi sekolah nasional umum gitu ya. Jadi segala adalah pas daftar itu, wah ternyata harus pakai bahasa Inggris nih. Nah, udah opening pakai bahasa Inggris waktu itu. Mau nanya kabar bingung ya. Kalau satu orang kan how are you today gitu ya. How are you? Kalau misalkan banyak apa ya? Karena
berangkatnya dari bahasa Arab. Kalau bahasa Arab kan kaifa haluka satu. Kalau banyak nanya ke semua siswa itu kaifa halukum. Jadi bedanya ka sama kum, beda objeknya. Ini di bahasa Inggris apa ya? Searching lah sama ternyata. Tapi kalau dalam bahasa Arab ya jumlahnya satu atau dua atau tiga itu beda. Kemudian kalau gendernya muzakkar atau muannats itu juga beda. Ya, jadi minimalnya 6 lah. Minimalnya 6. Oke, kita belajar hari ini zu dan zatu ya. Zu artinya memiliki atau nanti dalam terjemahan jadi ber. Zu itu untuk mufrad muannas, mufrad muzakkar, zatu mufrad muannas. Oke, kita coba terapkan di latihannya. Nomor ini cuma satu soal sebetulnya ya, nggak usah pakai nomor juga nggak masalah. Hadzal rajulu dzu malin katsirin. Kalau diganti menjadi muannas jadi gimana? Hazihi mar'atu zatu Hadhil pakai alif lam. Hadhil. Hazihi Hadhil mar'atu mar'atu zatu zatu malin kasirin. Betul. Zatu malin katsirin seperti itu. Ya, ini nanti boleh ditulis ya. Ini satu-satunya ya latihannya hanya satu nomor. Sekarang kita akan bergeser ke yang ba ya. Fokus ke a dan ba. Kalau tadi a ke jim, perubahannya mudzakkar ke muannas. Sekarang dari a ke ba. Ya. Hadzal talibu dzu khuluqin. Yang ba kita baca haula'i tullabu dzawu khuluqin. haula'i Ulait tullabu Zawu zawu khuluqin. khuluqin. Dzawu khuluqin. Ada perubahan? ya ada haula Ada ya. jadi Hadza jadi haula itu kan bahasa Arab tuh ini doang ada banyak ya. Dari hadza jadi hadhihi jadi haulai. Haulai ini dalam Al-Qur'an juga ada. Kalau dalam Al-Qur'an nanti haulai bacanya 5 harokat ya. Haula 5 harokat. Total 10 tuh satu kata doang. Iya. Kemudian ada perubahan lagi. At-Thalib jadi atulabu at-tullab Lab. ya. Lamnya tasydid ya, dan dia bentuk jamak. Satu lagi. zu berubah menjadi zau Zu jadi zawu banyak ya. Zu jadi zawu. Zu satu muzakkar, zawu banyak muzakkar ya. Coba dibuat kalimat dari yang soal yang di bawah. Kalau tadi hadzal rajulu dzu malin katsirin diubah jadi jamak menjadi haulai Ah, haulai rajulu bukan bukan rijalu ya berarti rijalu haulai rijalu zau khuluqin zawu khuluqin betul sekali. Alhamdulillah. Ya, zabu khuluqin. Terakhir, kan muannas. Muannas itu berangkatnya tidak dari jamak muzakkar ke jamak muannas. Jadi jangan nyebrang. Jangan dari ba ke dal. Ya, jangan dari B ke D. Nggak boleh nih. Ya, itu eh pelakon ya. Jalan pintas tapi salah. Kalau mau bikin jamak, ya berangkatnya itu dari C ke D ya. C ke D. Jadi muannasnya yang bentuk tunggal dulu kemudian dijamakan. Yang tunggal tadi adalah hadhihi talibatu zatu khuluqin. Ya, diubah menjadi jamak. Ya, kita baca contohnya haula'it talibat zawatu khuluqin. haulai talibat Ulatil zat talibatu Zawu khuluqin. Ya, zawatu khuluqin. Jadi dari zatu jadi zawatu ya. Oke, sip. Alhamdulillah. Aman. Sekarang coba bikin kalimat dari yang hadzal rajulu dzu malin katsirin. Jama muannats. ulait jalu rijalu
bin kasir. Zawatu khuluqin. Bukan. Muannas. Manas, yes. Ke muannas. Manas, haula, Haula'in nisa'u. nisa'u, betul. Zawatu khuluqin. Zawatu khuluqin, betul. Mar'ah itu zamannya nisa. Sip, seperti itu. Ini jatuhnya maklumat ya. Maklumat itu informasi saja. Karena kalau misalkan harus betul dikuasai, maka harusnya sih latihannya nggak hanya satu, tapi banyak. Ya, pekan bentuk katanya banyak. Oke, nanti silakan ditulis ya. Mas Zaman tuh menginstruksikan sebetulnya kalau sebelum ujian itu baca percakapannya. Kalau ada kosakata yang bingung, boleh buka kamus atau tanya ke Mas Jamal nggak apa-apa, silakan di grup ya. Latihan begini-begini itu dikerjain. Ya, latihan seperti huwa tajirun bikin inna jadi innahu tajirun ditulis, tulis, 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 tulis. Ya, latihan semuanya full lengkap dikerjakan. Harapannya bisa begitu. Lanjut ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Ya, jadi banyak poin yang dibahas di apa setiap babnya. Ya, tapi itu semuanya sudah dicantumkan di sini di percakapan. Ya, kayak zu tadi ada wazu khuluqin ada di sini. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Latihan 10 la'alla sudah ini sudah dibahas. Sekarang ke yang nomor 11. Ya. Nomor 11 Iqra al-talain thumma akmil al-jumal al-atiyah biwad'i ghalin aw ghaliyatun fil amakinil khaliyah. Bacalah dua contoh berikut kemudian lengkapi kalimatnya dengan meletakkan ghalin atau ghaliyatun di tempat-tempat yang kosong. Kita baca contohnya yang A ya. Hadzal qalamu ghalin. Hadza hadza qalamu gholin. Ya. Hadhihi sa'atu ghaliyatun. Hadhihi Hadhihi sa'atu sa'atu ghaliyatun. Oke, kita terjemah. Hadzal qalamu ghalin. pena Ini ini mahal. pena ini Mahal. Mahal, betul. Lawan dari rakhisatun. Rakhis. rakhisatun, betul. Bagus. Ba, hadhihi sa'atu ghaliyatun. Hadhihi sa'atu. Oh, Artinya, Bu? eh, Mahal. Ya, Jam jam tangan ini, jam jam tangan ini ini mahal. mahal. Mahal ya. Sip. Meskipun kalau spesifik jam tangan atau jam dinding itu nanti ada tambahan kata juga ya. Seperti jam tangan tuh saatul yadi. Yad, ya itu tangan. Jam dinding saatul haid. Haid itu tembok. Ya. Nah, di sini di bagian A kita perhatikan asluhu ghaliyun. Ya, ini agak bertentangan ya dengan yang Mas Yama sampaikan ya. Dulu Mas Yama sampaikan bahwa setiap kata itu haknya dhammah ya. Di jilid 1. Pernah bilang gitu ya? ya. Iya, Setiap Ustaz. kata benda maksudnya, setiap kata benda tuh haknya dhammah. Ya, meskipun kata kerja juga eh, kalau fi'il mudhari ya itu dhammah juga ya jelisu dhammah. Ya ketubu dhammah. Kalau fi'il madhi memang fathah. Kataba ya kharaja zahaba dan lain-lain. Nah, jadi lebih spesifik sebenarnya di kata benda. Kata benda itu basicnya itu adalah dhammah ya. Makanya kalau ditanya buku bahasa Arabnya apa? Kitabun. Apa namanya? Sekolah, madrasatun. Rumah, baitun dan lain-lain dhammah tanwin. Lah ini kok ghalin Ustaz? Gimana nih? Ghalin. Ya, padahal kata Ustaz basicnya kata itu dhammah. Nah, makanya di sini dicantumkan asluhu aslinya. Asal itu asli. Asluhu aslinya adalah ghaliyun. Aslinya adalah ghaliyun.
Jadi memang di sini ghalin tapi aslinya adalah ghaliyun. Loh, kenapa Ustadz jadinya ghalin? Nah, alasannya adalah karena orang Arab tuh sering kali kalau ada kata yang ya bisa dibilang menurut mereka tuh susah gitu, ngucapinnya susah, melafalkannya susah. Thaqilun fil lisan ya, berat di lisan mereka berat. Itu disesuaikan gitu ya, pelafalannya disesuaikan. Contoh eh, misalkan eh, sebentar. Contohnya kalau ada iltiqa'u sakinin, contohnya apa ya? Di sini ada nggak nih? Iltiqa'u sakinin itu adalah bertemunya dua sukun yang nanti solusinya ada dua, ya dibuang atau diberikan harokat. Oh, ini misalkan ini ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika hum Al-Baqarah ayat 5. Humul muflihun. Humul muflihun. Ini nggak cukup nulisan. Ya, kita coba tulis hum al-muflihun. Ya, ini ada mim sukun. Kemudian al-muflihun itu ada lam sukun ya dari alif lam qamariyah. Maka ini iltiqa'u sakinin, bertemunya dua sukun. Sukun yang ada di mim dan sukun yang ada di lam. Gimana nyebutinnya? Susah. Humul wa ulaika humul. Nah, gitu ya. Dua sukun bertemu. Dalam hal ini solusinya adalah diberikan harokat di yang pertama, yang sukun pertama. Jadi sukun itu sebetulnya istilahnya ya dalam bahasa Arab tuh sukun itu adalah tidak berharokat. Jadi kondisi nol. Ya, kondisi nol. Artinya kalau di sini mimnya sukun berarti nggak ada harokat. Solusinya apa? Berikan harokat supaya tidak terjadi kesulitan dari segi pelafalan. Jadi nggak humul susah. Berikan harokat gimana? Yang sukun ini dikasih harokat yaitu dhammah. Ya humul muflihun. Begitu ya. Jadi kalau susah dari segi pelafalan tuh seringkali banyak penyesuaian. Ya disesuaikan harokatnya atau barangkali diloncat ya ada beberapa huruf yang dilewati ya nggak dibaca ditulis tapi nggak dibaca dan lain sebagainya. Nah begitu pula dengan ghaliyun, nah itu susah tuh menurut orang Arab dari kasroh ya. Pindah dari kasroh ke dhammah itu berat begitu bagi mereka. Ghaliyun dan dari segi leveling ya, dari segi leveling itu kalau huruf apa tanda baca paling berat tuh dhammah u paling ringan i. Jadi dari yang ringan ke yang berat. Iu, iu. Ya, sedikit faedah mungkin ya, ini bisa dicatat juga. Kalau Nabi Muhammad SAW itu kan teladan yang baik. Nah, itu istilahnya dalam bahasa Arab apa tuh? Uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Uswatun hasanah pakai dhammah uswah. Hasanah tuh baik. Ya, uswah. Uswah itu berarti teladan atau contoh. Nah, karena pakai ya, domah tuh harokat yang gimana tadi? Berat apa ringan? Berat. Berat ya. Iya, maksudnya domah itu berat. Nah, tengah-tengah itu fathah. Ya, a itu tengah-tengah. Nggak berat, nggak ringan, sedang dia. Nah, jadi kalau uswah itu berarti domah, berarti berat, berarti Nabi itu adalah teladan yang baik dan pada hal-hal yang berat. Ya, contoh hal-hal yang berat apa ya? Barangkali eh, ini ya jihad fisabilillah di jalan Allah gitu ya, berperang gitu. Padahal ya kalau sudut pandangnya diubah ya, oh saya mah pimpinan nggak usah ikut perang. Udah aja nyuruh kaum muslimin aja perang, udah saya di rumah gitu kan. Tapi enggak kan Nabi ikut berperang juga. Banyak riwayat yang menyatakan Nabi terluka, Nabi apa dan lain sebagainya gitu ya. Dia uswah berat gitu atau barangkali yang mungkin berat bagi kita sholat tahajud sampai kaki itu bengkak gitu ya.
Kalau gemeter-gemeter kayaknya di masjid-masjid seketika Ramadan tuh banyak ya, geter-geter sampai pingsan mungkin ada ya. Tapi kalau sampai bengkak kayaknya susah kayaknya ya. Dan itu bentuk syukur Nabi juga. Nah, di riwayat lain ya, makanya barangkali suka denger ya bacaan Al-Quran, barangkali di rumah pakai apa tuh TV yang bisa channel luar negeri tuh, ya itulah ya. Nah, itu nanti coba disetel Al-Quran TV ya, yang selama 24 jam itu menyorot Al-Quran, menyorot Ka'bah, afwan. Nah, itu nanti didengarkan akan ada bacaan yang agak aneh gitu ya. Misalkan surat Ad-Duha kita bacakan Wad-Duha, ini jadi Wad-Duhe. Atau yang kita tahu nih ayatnya nih pakai sin kok pakai zai ya gitu. Misalkan ihdinas pakai sod maksudnya. Ihdinas siratal mustaqim pakai sod. Tapi tiba-tiba kok kayak beda gitu ya. Kayak bacanya bukan pakai sod tapi pakai zai misalkan ihdinas sirata ya dan lain-lain. Pada hakikatnya itu adalah perbedaan riwayat ya, perbedaan riwayat. Jadi banyak Al-Quran tuh ada banyak periwayatan ya yang mungkin kalau mau dipelajari silahkan pelajari yang 7 ya. Tapi juga ternyata yang diriwayatkan tuh ada yang sampai 14 riwayat. Ya, 14 riwayat dan itu ada riwayat yang nggak boleh dibaca di dalam Al-Quran. Di dalam sholat. Jadi baca pakai riwayat itu dalam sholat nggak boleh tuh. Macamnya udah belajar berapa? Satu juga belum tuntas. Ya. Nah, nanti akan ada yang baca misalkan ihdinas sirata tadi ya. Ah, kembali ke bahasan tadi. Ada uswah, nanti di riwayat lain tuh ada iswah. Mas emang nggak tahu riwayat apa ya, tapi guru kami pernah menjelaskan seperti itu. Jadi ayat ini ada bacanya uswah, ada yang bacanya iswah. Kalau u tadi domah itu yang berat. Kalau i berarti Ringan. yang ringan. Berarti Nabi SAW itu sebetulnya beliau adalah teladan yang baik bagi kita dalam hal yang berat maupun yang ringan. Ya uswah berat ya sebutkan aja hal-hal yang berat bagi kita itu apa. Termasuk juga yang ringan. Seperti kalau menurut Mas Yamal ya, bersiwak tuh ringan. Bersiwak tuh ringan. Kita juga kan sikat gigi ya. Apa bedanya dengan siwak? Sebenarnya kan ringan ya. Dia terus apa mengenakan pakaian yang tidak menutupi kalau untuk laki-laki ya, tidak menutupi ini apa mata kaki gitu ya, tidak isbal gitu. Itu ringan kan tinggal ke apa tukang potong ini apa celana gitu, tukang jahit selesai. Nggak sampai 1 jam 5 menit juga nggak nyampe kayaknya. Hal-hal lainnya yang sebetulnya ringan tuh banyak ya untuk sunnah tuh. Pakai parfum tinggal beli semprot selesai sunnah. Memelihara jenggot ya bukan memanjangkan, dibiarin aja jenggotnya nggak usah dicukur itu sunnah udah selesai. Nggak sulit. Pakai cincin parang sunnah selesai gitu. Ya jadi sekali lagi Nabi itu apa menjadi teladan bagi kita pada hal yang berat maupun yang ringan. Nah, kembali lagi. Nah, jadi dari tanda baca yang kok gitu? Tanda baca yang ringan ke yang berat dari li ke yun itu berat menurut orang Arab. Ya ro liun. Makanya yunnya dibuang. Makanya ghalin. Yang dipakai ghalin. Nanti ianya akan muncul kembali dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, tapi kondisi asalnya adalah ghalin. Ya. Ustadz cuma kata ini doang? Enggak. Ada disebut banyak, enggak banyak-banyak banget. Dia termasuk minoritas, tapi macam tekankan enggak cuma satu gitu. Ya, dan ini ada bab khusus sebetulnya dan nanti ya mungkin next time kita bahas namanya, disebut namanya. Kalau di antara contohnya adalah ini kata kerja yang dia menunjukkan lampau. Apa itu? Fi'il Namanya madi. dalam bahasa Arab? Fi'il madi. Fi'il? Madi. Fi'il madhi. Fi'il madhi itu sama juga. Madhi itu sama seperti gholin. Gholin itu kan asalnya gholiyun.
yang setelah dibuang, setelah disesuaikan jadi ghalin. Nah, kalau fi'il madhi itu madin. Ini fi'il apa? Fi'lun madin. Ya, aslinya apa? Fi'lun madiyun gitu. Ya. Sampai sini jelas konsepnya, insya Allah. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Ada pertanyaan dulu barangkali? Boleh, silakan. Aman ya? Oke. Ini sesuatu yang baru ya. Nanti silakan maksudnya baru kita pelajari kaidahnya ya, bukan masalah bikin teori sendiri, bukan. Nanti silakan diulang-ulang kembali. Ya, dan ini latihannya minim sekali ya. Hanya hanya eh, satu latihan ini saja. Tapi semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, nomor 1 kita kerjakan bersama ya. Nanti silakan kerjakan masing-masing. Masing-masing di rumah secara tertulis. Nomor 1, al-kutubul arabiyatu titik-titik fi baladina. Ngapain ini? Caranya adalah meletakkan kata ghalin pada titik-titik berikut. Ya. Al-kutubul arabiyatu titik-titik fi baladina. Al-kutubul Kutubul Arabiyatu gholiyatu fi baladi Ghaliyatun fi baladina. Oke. Kenapa ghaliyatun? Arabiyah. Arabia? Mu'annas. Mana? Atau kutubnya ya? Yakin? Tapi kan harusnya kutubu. Coba, kenapa ini jadi muannas nih? Coba. Oh, karena jamak. Karena jamak. Kalau Dan jamak kan dia dianggap ini mu'annas. Nah, ini recall ya materi jilid 1. Jamak yang bagaimana yang dianggap muannas? Hmm. muannas apa itu? Ini gimana yo? Jamak taksir. Al-kutub. Al-kutub itu artinya apa? Jamak yang ghairu akil. Bagus sekali. Mumtaz, Bu Aci. Jadi, jamak ghairu aqil, jamak yang tidak berakal itu dianggap mufrad muannas, dianggap tunggal, dianggap muannas. Makanya sifatnya al-arabiyyatu, al-kutubul arabiyyatu. Isiannya tadi apa tadi? Ghaliyatun. Oh, lihatun ya, betul. Artinya adalah Buku-buku Buku-buku Arab, bahasa Arab bahasa ini Arab ini Arab mahal di di negeri negara kami. kami. di negeri kami, betul. Sip, alhamdulillah. Ya, betul betul, sip. Nah, nanti barangkali ya kesempatan ke Mekah, ke Madinah, ke Mesir itu saran aja ya, sekedar saran ya. Jangan hanya fokus pada oleh-oleh itu makanan, minuman, kemudian sejadah, baju. Cobalah buku gitu ya. Khususnya Mesir tuh. Mesir tuh di belakang Masjid Al-Azhar tuh ada ada sebenarnya pasar ya. Dia pasar terus ke dalam lagi tuh nanti akan ada ini. Toko kitab banyak murah-murah. Murah-murah banget. Dia murah-murah banget. Jadi kalau baju bisa nanti lagi lah kitab gitu. Karena kitab nih nggak kebaca sama kita mungkin jadi investasi masa depan anak-anak gitu ya. Ya anak-anak kita nanti silakan diarahkan belajar bahasa Arab. Ini anak, ini kitab-kitabnya. Karena ternyata para ulama yang kita kenal saat ini ya, seperti misalkan Ustadz Adi Hidayat misalkan ya. Beliau pernah cerita, oh ini saya buka lemari apa laci gitu ya, almarhum ayah saya ternyata ada kitab ini. Ternyata yang beliau ajarkan adalah dari kitab tersebut. Kemudian Gus Baha pernah cerita juga katanya. Bahkan kalau Gus Baha tuh punya lokasi untuk belajar almarhum ayahnya dipakai sama dia nantinya. Begitu. Kan harapannya ke depannya bisa gitu ya anak-anak tuh. Ya.
Lanjut, lanjut nomor 2 ya. Ya kalau kalau udah ke Indonesia memang nanti nambah ongkir ya, tambahan ongkir jadi mahal begitu. Nomor 2, hadzal kitabu rakhisun wa dzaka Golin. ghalin, selesai. 3, hadzal mu'jamu bi mi'ati riyalin huwa Golin. hadhil haqibatu Goliatu. ghaliyatun. Goliatun. Sederhana gitu, betul, udah selesai. Ya, betul-betul. Nomor 1 tadi betul ya, al-kutubul arabiyatu ghaliyatun fi baladina, betul. Nomor 2 tadi artinya apa, Bu? Buku ini Hmm. murah Oh, murah. dan yang Dan itu mahal. buku itu mahal. Dan yang itu mahal ya, atau buku itu mahal, betul. Nomor 3, Em, in- Jamu. mu'jam itu apa? Lupa ya. Mu'jam tuh kamus. Oh ya. Kamus ya. Mu'jam kamus. Ada yang menerjemahkannya kamus tuh komus. Pakai ko ya, komus. Ada yang menerjemahkannya mu'jam. Ada dua. Ya, dua-dua versi. Berarti kamus ini Oh, lima anti berapa ya? bimiati ada rial. Iya, ini Bimiati rialin tuh seharga 100 real. 100. Ya. Jadi bi-nya itu adalah tidak diterjemahkan secara bahasa jadi dengan, tapi maksudnya adalah seharga gitu ya. Mi'ah itu 100. Nilai kamu mi'ah 100. 100% mi'ah fil mi'ah. Sederhana ya dalam bahasa Arab. Mi'ah fil mi'ah. 100 dari 100 yaitu 100%. Rialin real. Huwa ghalin, dia mahal, yaitu itu mahal. Hadhil haqibatu ghaliyatun, artinya adalah Tas ini mahal. tas ini mahal. Sip, ada pertanyaan dulu. Kalau tidak, kita akan coba eh ini agak unik sedikit ya. Akan ada challenge ya. Challenge, sila Mas akan ketik di grup. Silahkan cari bahasa Arab dari ya, ini challenge aja. Cari kata nanti ya yang sebetulnya semisal dengan ini. Semisal dengan ghaliyun. Semisal dengan madiyun. Ya, satu bab dengan mereka ya, tapi artinya sudah Mas Ahmad cantumkan ya. Nanti insya Allah dikirim setelah majelisnya selesai ya, majelis ini selesai. Kita akan lanjut ya, masih kuat Bu? Baik Bu, silakan. Kita lanjut ya insya Allah ya. Nampaknya ini terakhir yang 12 nih. Yang terakhir di bab ini, Iqra al-mithalain, bacalah dua contoh berikut. Summa Iqra al-jumal al-atiyah, kemudian bacalah kalimat-kalimat berikut. Ba'da dzalika, setelah itu uktubha ma'a kitabatil a'dadil waridati fiha bil huruf. Ya. Jadi kalau di sini kan angkanya pakai huruf. Apa? Di nomor 1 sampai 5 angka-angkanya itu pakai nomor gitu ya. Si jumlahnya itu pakai nomor, pakai angka. 1000 tuh 1000 gitu. Nah, latihannya sebetulnya tertulis ya.
diubah yang angka ini menjadi huruf. Ya, misalkan 7 pakai angka disebutin TUJUH gitu kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kita coba baca dulu di sini. Ada 100 bahasa Arabnya apa? Kita sebutkan mi'atu rojulin. Mi'atu rojulin. Rojul. Ah, kalau perempuan mi'atu imro'atin. Mi'atu Mi'atu imro'atin. 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 Ya, dibacanya boleh mi'atu atau mi'ah. Mi'ah itu 100. Mas Yos sudah Kenapa jelaskan nggak ya kenapa? mar'atu? Kenapa? Kok nggak mar'atu? Kenapa nggak marat? Marat? Emang bisa jadi mar'ah, bisa jadi imro'ah. Itu sama-sama wanita ya. Sama-sama wanita. Sebetulnya yang tepatnya memang mar'ah sih. Rojul Mi'atu. mar'ah. Kalau di bahasa Inggris tuh men sama women gitu, woman harusnya ya. Nggak Rojul dianggap mar'ah. jamak ya Ustadz? Enggak. Jadi untuk Oh, 100, tuh 100 kan di atas 3 satu. Ustaz, harusnya jama ya. Ya. Betul betul. Tapi dalam kaidah angka 100 pria, 100 wanita memang pakainya tunggal. Aneh kan? Makanya ada yang komplain urusan angka nih bisa nggak dibikin simple katanya. Pernah ada yang komplain katanya. Tapi ya nggak bisa dari sananya begitu. Begitu ya. Jadi kalau 100 siswa apa mi'atu talibin, bukan tulab. 100 pedagang mi'atu tajirin dan lain-lain. Ya, kembali lagi mi'atu rajulin, mi'atu ya harusnya sih maratin ya, mas setuju. Karena imro'ah itu kalau tamar butohnya dibuang, itu bisa jadi laki-laki juga. Ya, imro dan imro'ah, rojul mar'ah. Kalau contoh lainnya pasangan laki-laki perempuan itu berarti zakar untha. Ya, man amila solihan, barang siapa yang beramal soleh min zakarin au untha, baik itu dari gender laki-laki ataupun gender perempuan, nanti akan diberikan sesuatu oleh Allah. Silakan dirujuk ayatnya ya. Mas sudah jelaskan belum mi'ah itu kenapa ada alifnya? Sudah. Belum. Oh, udah ya. Sudah, coba coba kenapa coba? Mi'atu untuk membedakan dengan Dengan eh, ya dengan kata lainnya memang betul ya. Memang memang untuk membedakan dengan kata lainnya betul betul. Kata lainnya apa banyak sebetulnya ya, di antaranya misalkan minhu misalkan. Ya, minhu. Oke, sip. Alhamdulillah. Eh, kita lanjut ke yang berikutnya. Itu kalau 100 mi'ah. 1000 itu alf. Alf. Apa namanya? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadri malam qadar ya. Khairun lebih baik min dari alfi syahrin. Alf itu 1000. Ya. Kita coba baca alfu rojulin. alfu rojulin. Rojulin. Alfu imro'atin. Alfu Alfu imro'atin. imro'atin. Oke. Ini adalah 1000 pria, 1000 wanita. Pria wanitanya gimana Ustaz? Jamak apa mufrad? Mufrad ya. Min alfi syahrin. Syahrin itu 1 bulan. Tunggal. Bentuk tunggal. Jadi alfu syahrin, alfu rojulin, alfi rojulin, dan lain-lain. Itu bentuknya tunggal. Nggak pakai jamak. Ya, bukan alfu rijal, tapi alfu rojulin. Ini dicatat juga nih tambahan untuk angka ya. Kita sudah belajar angka 1 sampai 10 di jilid 1. Tambahin 100, tambahin 1000. Ya, oke. Kita lanjut. Baca. Mas Jamal baca, nanti kita, ini Ibu ikuti ya.
Hadza tilfazu bi alfi riyalin. Haza tilfa Hadza tilfazu riyalin. Fi rialin. Ada bi ya. Berarti jadi apa kalau ada bi? Bi alfi. Kasroh. Bi alfi riyalin. bi Kalau alfi ngomongin riyal. harganya itu biasanya pakai bi. Ya, bi. Misal buku ini bi 10.000. Nah, berarti harganya 10.000. Ya, bi. Bi alfi riyalin. Sekali lagi, hadza tilfazu bi alfi riyalin. Haza Hadza tilfazu tilfazu bi alfi riyalin. Ya, 1000 real. Indi alfu dolarin. Indi alfu dolarin. Dolarin. Bikam hadhil haqibah. Bikam hadhil Tiga haqibah. belum. Kenapa? Tiga Di buku kelewat. Oh, Nomor 3. afwan. 3 lewat. Fi hadzal kitabi mi'atu safhatin. Fi hadzal kitabi mi'atu safhatin. Safhatin. Ya, lagi. Fi hadzal kitabi mi'atu safhatin. Fi hadzal Fi hadzal kitabi mi'atu safhatin. Oke. Bikam hadhil haqibatu. Bikam hadhil haqibatu. Iya bimi'ati riyalin. Hiya bimi'ati riyalin. Oke. 5. Fi hadhil kulliyati mi'atu talibin min Pakistan. Fi Fi hadhihi hadhil kulliyati mi'atu talibin min Pakistana. Dan Bagus. Min Pakistan, mantap. Wa mi'atu talibin min Indonesia. wa mi'atu Wa mi'atu talibin min Indonesia. Indonesia. Ini panjang Indonesia. Indonesia. Ini panjang Indonesia. Indonesia. Sekali lagi ya. Wa mi'atu talibin min Indonesia. Wa mi'atu talibin min Indonesia. Indonesia. Sip, alhamdulillah ya. Oke. Ini sangat bersyukur ya sebetulnya belajar bahasa Arab tuh kalau kita udah menguasai makhraj huruf ya, tempat keluarnya huruf, kho gimana nyebutinnya, ha gimana dan lain-lain. Itu ketika baca nggak bingung lagi. Kalau belajar bahasa Inggris itu tulisannya begitu, kadang bacanya beda. Bukan kadang, sering ini beda gitu ya. Ini bacanya begini, ini bacanya begini. Ya, jadi di kamus tuh nggak langsung artinya, tapi ada cara melafalkannya. Itu yang mungkin PR di bahasa Inggris ya. Tapi kalau dibandingkan dengan jumlah kata yang dimiliki oleh bahasa Arab, ya jumlah katanya lebih banyak bahasa Arab tentunya. Ya. Mana dengan bahasa Indonesia ya? Oke, kita baca dan terjemah. Ya, Mas yang mau baca silakan Ibu terjemah. Hadza tilfazu bi alfi riyalin. TV ini seharga 1.000 rial. 1.000 rial. Betul. 2. Indi alfu dolarin. aku Saya memiliki punya 1.000 dolar. 1.000 dolar. Fi hadzal kitabi mi'atu safhatin. di dalam buku ini ada 100 halaman. 100 halaman. Ya, safhah ya itu halaman ya, page ya. Safhah halaman. Hati-hati jangan sampai ketukar dengan sohfah. Jadi kalau ini safhah. Kalau ini fa duluan, fa-nya sukun. Safhah halaman. Sohfah itu apa? Sohfah itu detailnya macam belum tahu ya. Cuman ini dalam hadis pernah ada yang meriwayatkan bahwa dia ketika masih kecil dia tinggal di ininya Rasul ya, di rumah Rasul, kemudian merasakan pendidikan
dari Nabi SAW. Kemudian pas lagi makan, nah tempat meja makan itu sohfah. Tapi cuma detailnya gimana? Apakah bulat atau lonjong, apa kotak apa gimana gitu ya? Cuma sohfah itu dalam hadis itu maksudnya adalah tempat nyimpan makanan. Emang kondisinya mau makan. Ini awal dalil kaitannya dengan membaca basmalah, ya. Jadi si anak ini ditegur sama Nabi. Tegurannya tiga. Satu, ya gulam, samillah. Ya, namakanlah Allah. Maksudnya namakanlah Allah tuh sebutlah nama Allah. Baca bismillah gitu. Wakul biyaminik, makanlah dengan yamin kamu, tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah yang dekat dari kamu. Jadi kalau di meja itu kan meja makan luas ya. Terus jangan ngambil yang jauh. Itu ternyata menyelisihi adab dalam Islam. Ya. Nah, di dalam hadisnya itu, kenapa dia ditegur oleh Nabi dengan tiga teguran tadi? Karena wakanat yadi tatishu fis sohfah. Tangan saya tuh menclok-menclok gitu kalau kata orang Sunda tuh. Apa kata orang Jawa ya? Menclok-menclok ke sana kemari. Fis sohfah, sohfah di meja makan. Ya, nanti Mas Emma coba kirim ya hadisnya. Jadi eh, kalau sofhah itu halaman, sohfah itu meja makan. Ya, ada satu lagi sebenarnya meja makan itu tawilah, cuma Mas Emma belum tahu bedanya apa. Lanjut ya. Nomor 4, bikam hadhil haqibah. Berapa harga tas ini? Ya, harga atas ini hiya bimi'ati riyalin. Harganya 100 rial. 100 riyal. Fi hadhil kulliyati mi'atu talibin min Pakistan. Di jurusan ini ada 100 100 murid dari Pakistan Ya, 100 pelajar dari Pakistan, wa mi'atu talibin min Indonesia. dan 100 dan pelajar dari 100 pelajar dari Indonesia. Indonesia ya, sip, alhamdulillah. Indonesia itu ada O dan E ya, yang nggak ada di dalam bahasa Arab ya. Dalam Al-Quran ada satu ayat yang jadi E, yaitu Bismillahi majreha. Tapi basicnya, aslinya itu Bismillahi majroha. Ya, Bismillahi majroha jadi majreha. Jadi E satu-satunya dalam riwayat yang kita gunakan ketika membaca Al-Quran, ya riwayat Imam Hafiz, itu yaitu ayat majreha. Surat Hud ayat 41 kalau tidak salah. Ya, nah di bahasa Arab nggak ada E, kan adanya hanya fathah kasodoma a i u. Maka kalau E itu nanti ditariknya ke I ya. Jadi Indonesia itu jadi Indonesia. Begitu pula dengan O, O nggak ada di bahasa Arab, jadi ditariknya ke domah U, Indonesia. Bu Eki nanti kalau disebut sama orang Arab jadi Bu Iki nanti, ya, karena E jadi I, begitu. Oke, ada pertanyaan dulu, silakan. Pengucapan aja ya Ustadz itu yang maksudnya menyesuaikan. Kalau London kan tulisannya O tapi di Arab jadi London. Ah, eh, jadi kalau nama ya, nama tempat, nama lokasi, nama makanan dan lain-lain gitu ya, itu kita sebutin sesuai dengan bahasanya aja. Ya, kalau di aslinya kan London ya, bilangnya London ya. Iya. Jadi cuma eh, orang Arab menyebutkannya London, V London gitu. Ya kita juga kalau ngobrol sama mereka ya bilang Indonesia aja nggak apa-apa, Indonesia, Indonesia. Karena emang punya kita gitu dengan tanda petik. Bogor misalkan Bogor, Bogor ya bilang Bogor aja. Meskipun Afwan ya, O itu kan jadi U ya, jadi domah. Kemudian Ghain itu jadi Jim. Ya orang Arab tuh bilangnya bujur gitu. Jadi bukan Bogor, tapi kita kalau ngobrol sama mereka sebutnya aja Bogor.
ya Bogor supaya mereka juga belajar melafalkan yang sesuai dengan nama ininya ya, dengan nama tempatnya. Begitu, termasuk London dan lain-lain. Ada lagi ibu-ibu? Challenge ya ada di grup, silakan boleh langsung dikerjakan silakan. Nanti setelah selesai, challenge-nya sederhana yaitu mencari kata dalam bahasa Arab ya. Nanti cantumkan di grup ya. Sekarang kita akan finishing dulu ya untuk bab 1. Untuk latihan 13 ini sudah kita lakukan ya, sudah kita kerjakan. Al-kalimat al-jadidah ya, kata-kata yang baru. Kata-kata yang baru. Kita akan baca zakiyun, Zakiyun. mi'atun, Mi'atun. Mi'atun. mutazawwijun, Mutazawwijun. mutazadlu, mutazawwijun, mutazawwijun. Mutazawwijun. mu'jamun, Mu'jamun. Mu'jamun. najihun. Naji'un. Itu ha ya, najihun, Najihun. ghabiyun, Ghabiyun. alfun, Alfun. Alfun. azabun, Azabun. Azabun. dularun. Dularu. Run. Ini harusnya tanwin ya, tanwin harusnya. Karena dia bukan termasuk ghairu munsharif. Dularun, Dulalun. Darun. ghalin, Ghalin. khuluqun, Khuluqun. Khuluqun. rubiyatun, Rubiyatun. Rubiyatun. yahudiyun, Yahudiyun. safhatun, Safhatun. Atun. ummun. Kummun. Ummun. Sip. Oke, kita terjemahkan zakiyun. Zakiyun. Pintar. Ya, pintar, cerdas. Ya, mi'ah, 100. 100. Mutazawwijun, Menikah. menikah, mu'jamun. Kamus. Kamus jamaknya ma'ajimu'a. Ini ghairu munsharif jamaknya. Kemudian najihun. Najihun. Apa tuh najihun? Hehe. Ada yang ingat? Ya, lupa Ustaz. Najihun itu sukses. Kemudian kalau ujian tuh dia lolos. Iya, najih. Ya, kalau najih dalam Al-Quran tuh berarti ya sukses ya, masuk surga berarti. Begitu. Ya, namanya najihuna. Ghabiyun, Labiyun. ini lawan dari zakiyun. Oh, bodoh. Bodoh ya. Azkiya, agni, arbiya. Nah, jamaknya ghairu munsharif. Nah, makanya hati-hati nih anak-anak ya di sekolah itu masih kan di sekolah tuh ngajar Al-Quran ya. Tajwid. Itu anak-anak tuh sering kali tertukar huruf tak dengan ya, kemudian ha, kho, jim ketukar-tukar tuh. Nah, nun sama ba juga ketukar. Padahal efeknya fatal. Ghaniyun kaya, robiyun bodoh. Iya. Ya, jauh. Ininya jauh. Kemudian alfun, Alfun. 1000. 1000. Azabun, Jomblo. jomblo ya. Kemudian zamannya azabun. Dularun, Dolar. dolar zamannya dularot. Ghalin, Ghalin. Mahal. mahal. Ya, lawannya adalah Mahal. Rofisun. khisun ya. Khuluqun, Berakhlak. Akhlak. enggak. Kalau berakhlak tuh ada zu-nya. Azab. Kalau khuluqnya aja adalah Akhlak baik gitu ya. Akhlak.
yang baik. Akhlak. Ya, tapi nggak spesifik baik sebetulnya. Khuluk tuh ada dua ya. Ada mazmum, mazmu'an, mahmud. Ya, ada akhlak baik, ada yang buruk. Jamannya tuh akhlak ya. Jadi yang kita sebut biasanya itu adalah jamannya ya. Akhlak ya. Dia akhlaknya gitu ya. Tunggalnya adalah khuluk. Rubiyatun. Rupiah. Ternyata di ini juga rupe ya ternyata ya. Tapi di buku lain itu rubiah tuh rupiah. Iya. Sebenarnya kurang lebih sama ya karena P kalau ditarik ke bahasa Arab itu jadi ba. Jadi bisa rupiah bisa rupe. Namanya rubiyat. Yahudiyun. Orang Yahudi. Orang Yahudi satu orang zamannya Yahud. Sofhatun. Jadi halaman. Halaman zamannya sofahat. Ya, kumun. Tadi. Kumun tuh tadi dipakainya di zu kumin qasirin. Nah, Lengan baju. lengan Lupa. baju. Kumin itu ya, lengan baju. Makanya kalau gundul ya bisa jadi ketuker-tuker nih kita. Kum ya kam ya. Ketuker nanti. Bisa jadi ada kata-katanya yang kita belum tahu juga ya. Nah, seperti itu Ibu-ibu. Alhamdulillah kita tuntas dari bab satu dars pertama. Nanti kita akan lanjut ke dars kedua. Nah, nanti di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan bahas nampaknya yang baru-baru lagi ya. Kaidah-kaidah baru. Mohon bersiap. Silahkan di ini kan ya, dibaca-baca lagi, diperkuat lagi. Oke, ada pertanyaan dulu silakan. Aman ya, insya Allah ya. Ya, insya Aman, Allah. Ustaz. Insya Allah ya. Hari ini cukup banyak yang tidak hadir. Semoga yang tidak hadir bisa menyimak di rekaman ya, insya Allah. Dan yang sudah hadir hari ini pun harapannya bisa memaksimalkan untuk diperkuat pemahamannya dia di murojaah kembali. Eh, kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya sebaik-baiknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terakhir doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiikum. Amin wa iyyaki, Bu. Izin diakhiri ya. Siap Ustaz.